Halo adik-adik, kembali dengan saya Aisyah Suaya. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Nah, masih ingat kan materi besaran dan satuan di pengukuran kemarin? Ada besaran fisika yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor. Besaran skalar ada besaran yang hanya memiliki besar atau nilainya saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Maksudnya gimana ya? Oke. Besaran skalar itu contohnya ada panjang, masa, dan waktu. Contoh nih, kalian ditanya, jam berapa cuy? Jam 2. Ya, jam 2 ya. Arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Arah apaan? Apa sih? Atau pas kalian ditanya berat badan kalian, berat badanmu berapa? 50 kilo. Iya kah? Ke kanan, ke kiri, atau ke atas? Hah? Arah apaan sih? Jadi ingat ya, besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor di fisika yang sering kita temui yaitu gaya. Misal nih di permainan tarik tambang. Nah, di tim A dia narik dengan gaya 50 Newton ke kiri, sedangkan tim B itu narik ke kanan dengan gaya 80 Newton. Nah, jadi gaya itu kan juga punya nilai juga arah, mau ke kanan atau ke kiri. Nah, makanya gaya itu termasuk besaran vektor. Contoh lagi, misal pas ini adanya mobil polisi itu lagi ngejar si pencurinya ya. Pasti kan mobil itu punya kecepatan atau percepatan kan. Misal kayak mobil bergerak menuju ke pencuri dengan kecepatan 4 meter per sekon, atau mobil itu dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, ya kan? Nah, jadi kan mobil itu bergerak ke pencuri karena bergerak dan tahu arahnya menuju ke pencuri, maka kecepatan dan percepatan itu juga termasuk besaran vektor. Lalu tapi hati-hati ya, ternyata kecepatan itu juga punya teman yang namanya kelajuan. Nah, kecepatan dan kelajuan itu nggak sama. Kalau kecepatan itu besaran vektor, kalau kelajuan itu ternyata besaran skalar. Loh, kok bisa? Padahal satuannya sama loh, yaitu meter per sekon. Kok bisa beda ya? Nah, kalau kelajuan itu misalnya kayak gini, mobil kelajuannya menurun dari 4 meter per sekon ke 2 meter per sekon. Jadi kita hanya tahu kalau kelajuannya menurun, tapi kita nggak tahu arahnya ke depan, ke belakang, atau ke kanan, ke kiri, ke timur, kita nggak tahu. Maka kelajuan itu besaran skalar. Jadi dapat disimpulkan kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai, nggak punya arah. Terus kalau besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran skalar ada panjang, waktu, masa, kelajuan, suhu, jarak, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor ada gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum, dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita akan belajar mengenai definisi gambar dan notasi vektor. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya, atau juga bisa menggunakan huruf yang dicetak tebal dan miring. Untuk menggambar vektor, misal ada titik A dan titik B, kita hubungkan dengan anak panah, gambar kita lukis dulu. Nah, vektor ini bisa dinotasikan A, B dengan tanda anak panah di atasnya. Ini artinya, jadi vektor itu mengarah dari titik A ke titik B, gitu ya. Terus titik A itu disebut pangkal vektor, sedangkan titik B disebut ujung vektor. Nah, ini adalah beberapa contoh dan notasi vektornya ya, bisa ditulis seperti gambar nomor 1 atau 2 atau 3 seperti inilah. Berbeda dengan vektor, ternyata ada yang namanya besar vektor. Untuk menotasikan besar vektor hanya diberi tanda mutlak seperti ini. Jadi dalamnya itu vektor, tinggal dikasih tanda mutlak jadi besar vektor ya. Kemudian, arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap arah acuan tertentu. Umumnya, sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif. Maksudnya gimana? Contoh nih, nomor 1. Jadi,
ini terhadap sumbu X positif, sudutnya 45 derajat. Atau yang nomor 2, ini karena arahnya ke sumbu Y, jadi dinyatakan sudutnya 90 derajat. Kemudian seperti gambar 3, ini sudutnya 225 derajat dari sumbu X. Ingat ya, acuannya di sumbu X positif. Ternyata vektor juga mempunyai komponen loh. Komponen vektor merupakan sebuah proyeksi terhadap sumbu-sumbu kartesius, yaitu sumbu X, Y, maupun sumbu Z yang ada di dekatnya. Nah, contoh kita gambar vektor R. Vektor miring seperti ini sebenarnya terdiri dari dua komponen vektor yang masing-masing sejajar dengan sumbu utama, yaitu X dan Y. Vektor di sumbu X besarnya 3 satuan ke kanan, sedangkan di sumbu Y besarnya 4 satuan ke atas. Dan vektor R merupakan penjumlahan dari komponennya. Bisa ditulis vektor R sama dengan 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Satu satuan di sumbu horizontal biasanya dilambangkan dengan huruf I bertopi. Ke arah kanan itu positif, kalau ke arah kiri itu negatif. Sedangkan di vertikal biasanya dilambangkan dengan huruf J bertopi. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Jadi vektor R ini bisa ditulis 3i plus 4c. Atau kita gambar lagi nih vektor lainnya, misal di sini. Vektor ini jadi nilainya berapa? Ya benar, vektor R ini sama dengan minus 4i minus 3j. Paham kan? Hasil penjumlahan beberapa vektor tersebut dinamakan vektor resultan. Vektor resultan bisa didapatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan metode grafis, metode analitik, dan metode uraian. Metode grafis dilakukan dengan menyatakan vektor dalam diagram, misal metode segitiga, atau bisa disebut juga metode poligon. Cara melukis vektor dengan metode ini yaitu kita lukis dulu nih vektor A yang pertama, kemudian kita lukis lagi vektor selanjutnya yaitu vektor B, di mana titik pangkalnya berada di titik ujung vektor A. Kemudian kita gambar lagi vektor selanjutnya dengan titik pangkalnya berada di titik ujung vektor B. Nah, lalu kita gambar vektor resultannya dari titik pangkal vektor A menuju ke titik ujung vektor C, sehingga didapatkan vektor E sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C. Cara lain yaitu dengan menggunakan metode jajal kenjang. Pertama, kita lukis dulu dua vektor yang ingin dijumlahkan dengan kedua titik pangkal tersebut berada pada titik yang sama. Kemudian kita lukis garis putus-putus dari kedua vektor tersebut sejajar dengan vektor lainnya. Lalu kita gambar vektor resultannya dari titik pangkal menuju ke titik ujung yang di garis putus-putus tersebut. Ada juga loh yang disebut vektor 0. Nah, vektor 0 ini terjadi kalau beberapa vektor itu kita gambar, kemudian kembali lagi ke titik asalnya, sehingga vektor resultannya yaitu bernilai 0 karena penjumlahannya soalnya 0 ya. Lalu selain menggunakan metode grafis, kita juga bisa menghitung penjumlahan vektor dengan menjumlahkan beberapa komponen vektor. Contoh, kita punya vektor A yang bernilai 5i plus 3j, dan kita juga punya vektor B yang bernilai 3i plus 2j. Lalu vektor A dan vektor B kita jumlahkan. Hasilnya 5 plus 3i ditambah 3 plus 2j. Hasilnya jadi 8i plus 5j. Atau bisa juga kita kurangkan, misal vektor A dikurangi vektor B, hasilnya 5 minus 3i ditambah 3 minus 2c, sehingga nilainya 2i plus c. Terus gimana ya kalau misalnya kita mau ngitung besar vektor? Besar vektor bisa nih dihitung dengan metode Pythagoras. Misal kita punya vektor A yang bernilai 5i plus 3j, sehingga besar vektornya kita tulis akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat, hingga hasilnya akar 16 plus 9 sama dengan akar 25 atau 5. Nah, kita udah belajar tentang vektor, di mana vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah.
kita juga udah belajar notasi vektor, kemudian cara menggambarnya, lalu sedikit terkait resultan atau penjumlahan vektor. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Langsung aja chat di WA atau di kolom komentar juga boleh kok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.